Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar dan merenungkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa, supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Karena masih ada orang yang percaya, ya, artinya masih ada orang Kristen yang belum mengerti apa sebenarnya arti kemerdekaan yang sejati. Dan jangan-jangan sebenarnya mereka juga belum memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Judul perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Ini adalah satu dialog ya antara Yesus dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, yang menjadi masalah di sini, mereka bingung dengan pernyataan Yesus. Saat Yesus mengatakan bahwa jika mereka tetap dalam firman, maka mereka adalah murid, ya. Dan mereka akan mengerti, mereka akan mengenal, mereka akan tahu kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Mereka bingung, ya, kenapa kok mereka dikatakan akan dimerdekakan? Karena mereka nggak merasa sebagai orang yang diperbudak, sebagai orang yang dijajah, ya, diperhamba. Mereka katakan bahwa mereka keturunan Abraham, nggak pernah mereka jadi hamba siapapun, ya. Jadi mereka salah mengerti, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Tapi pada saat itu Yesus juga mengatakan kepada mereka, kemudian Yesus mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhambaan di sini bukan seseorang atau siapa yang memperhamba, tapi berbicara soal perhambaan akan dosa. Orang yang masih diperbudak oleh dosa, orang yang masih terikat oleh dosa, itu perlu dimerdekakan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti orang Yahudi, orang Kristen juga ada yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya masih diperhamba oleh dosa. Mereka masih terikat oleh dosa. Cara hidup mereka masih seperti cara hidup manusia lama. Jadi orang Kristen bertahun-tahun tetapi tidak berubah, masih menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, penuh dengan amarah,
masih suka dengan keduniawian ini, masih cinta uang, masih cinta materi apapun yang ditawarkan dunia ini. Jadi hidupnya tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh dimerdekakan karena masih diperhamba oleh dosa. Nah, dari perikop ini, ya dari ayat yang sudah kita baca, kita melihat sebenarnya bagaimana sih orang yang dimerdekakan Tuhan itu. Ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang dimerdekakan itu adalah orang yang sudah menjadi murid Yesus. Bagaimana orang itu disebut sebagai murid? Karena firman Tuhan tetap tinggal di dalamnya. Dia hidup di dalam firman. Dia selalu belajar firman. Ya, kalau kita bicara soal murid, murid itu berbicara soal pembelajar. Ya. Orang-orang yang harus belajar, suka belajar, itu adalah murid. Dan di sini konteksnya belajar apa? Tentu saja kita belajar firman Tuhan. Kalau kita banyak belajar firman Tuhan itu akan memimpin kita terus kepada kebenaran. Dan kita akan mengenal kebenaran. Kita mengerti kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan memberikan kita kemenangan. Yang dulunya kita ditaklukkan oleh dosa. Tetapi karena kebenaran yang memerdekakan kita, kebenaran itu akan membawa kita untuk dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen, ya tidak sedikit orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidupnya belum merdeka, masih berkutat, jatuh bangun. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata menjadi orang merdeka itu tidak mudah. Tidak semudah kita katakan kita percaya Tuhan terus masuk surga, seperti yang banyak dipercayai orang. Kita melihat bahwa di sini kita harus dimuridkan. Kita harus belajar menjadi murid. Kita harus mau belajar. Untuk mau belajar tentu harus ada ketertarikan untuk belajar. Kalau seorang murid tidak mau belajar, dia tidak akan pernah mengerti apa-apa. Ya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah murid dan kita harus belajar. Kita harus memiliki niat, kerinduan untuk mau berubah. Dengan cara apa? Kita belajar firman. Belajar firman bukan bicara soal kita banyak tahu. Ya, banyak orang yang tahu firman. Tapi belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan yang menambah wawasan kita, tetapi bagaimana firman itu kita hidupi, kita lakukan, kita tinggal dalam firman. Jadi firman bukan hanya diperkatakan, bukan hanya dipelajari, tetapi firman itu dilakukan. Sehingga firman yang hidup itu menjadi bagian kita. Disitulah kita akan mengerti, kita akan mengenal kebenaran. Disitulah hati kita akan cenderung untuk melakukan kebenaran. Hati kita cenderung untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya memang tidak mudah untuk suka belajar firman, itu gak mudah. Karena ada hal-hal yang lain yang kita rasa itu lebih menarik daripada sekedar firman, daripada sekedar belajar kebenaran. Sebab di luar sana juga banyak ya orang ataupun pernyataan-pernyataan orang yang menyatakan bahwa apa yang mereka sampaikan juga adalah kebenaran. Hari ini sebagai orang percaya tentu kita mengimani bahwa Alkitab, firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus belajar dari firman Tuhan supaya kita mengerti kebenaran yang sejati. Pada saat kita percaya kepada firman Tuhan, pada saat kita melakukan kebenaran sejati, kita terbebas dari belenggu dosa. Kita terbebas dari rantai dosa.
Dulunya kita diperhamba oleh dosa, dulunya kita diperbudak oleh dosa. Tetapi dengan kebenaran yang memerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Kita bisa melihat di dalam Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Apa dikatakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, jadi di sini ada dua hal yang kontras. Satu menjadi hamba dosa, satu lagi menjadi hamba kebenaran. Orang yang menjadi hamba kebenaran karena dia sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Orang yang menjadi hamba dosa, maka itu akan memimpin dia kepada kematian, kepada kebinasaan. Tetapi orang yang memperhambakan dirinya kepada kebenaran, maka semua itu akan bermuara kepada kehidupan yang kekal. Ya, kita lihat kita melihat di dalam ayat yang ke-22 ya, masih Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi hamba kebenaran itu pada akhirnya bermuara kepada kehidupan yang kekal. Ya, tetapi kalau menjadi hamba dosa, pada akhirnya kita akan dipimpin kepada kematian, kepada kebinasaan. Nah, sekarang kita tinggal memilih. Kita mau menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, mari kita harus menjadi murid. Kita harus mau banyak belajar. Kita tahu di luar sana banyak orang yang menawarkan kebenaran. Kebenaran menurut perspektif mereka, menurut filosofi mereka. Ya. Dan banyak orang-orang Kristen yang tidak mau belajar, mereka akan terjebak dan mereka berpikir itulah kebenaran. Padahal itu hanyalah hoax, ya, berita bohong. Sejak zaman dulu berita bohong ada. Sejak zaman Adam dan Hawa. Kenapa manusia terbedaya? Karena mereka mendengarkan hoax dari si ular. Ya. Zaman sekarang juga iblis masih memakai ya, media-media yang ada di internet, ya, di televisi dan sebagainya. Itu sebenarnya mengalihkan kita untuk kita tidak mau belajar firman. Sehingga banyak ketertarikan kita itu ketertarikan yang kita rasa itu bukan masalah, bukan dosa. Ya. Tetapi akhirnya kegiatan-kegiatan kita, waktu kita habis untuk tidak belajar firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalnya di hari-hari ini lebih banyak orang tertarik untuk melihat tayangan-tayangan yang sifatnya seperti sinetron, tayangan gosip, ya, tayangan-tayangan para artis yang menunjukkan bagaimana mereka menikmati fasilitas sarana mereka sebagai orang yang kaya, ya. Orang tertarik sekali karena itu memang keindahan-keindahan dunia yang memang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi sangat sedikit. Perhatikan, channel-channel rohani juga enggak banyak yang suka untuk melihat, untuk menonton channel-channel rohani. Karena apa? Karena tidak ada ketertarikan. Ya, karena firman Tuhan itu banyak berisi nasihat. Ya. Nasihat untuk hidup kudus, hidup meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku semuanya yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita mau belajar, kita menjadi murid, itu akan memimpin kita kepada kebenaran yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari di hari-hari ini, jangan biarkan waktu kita habis hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak untuk kekekalan. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk sebuah kekekalan, maka hiduplah dalam nilai-nilai kekekalan. Jadikan firman Tuhan, jadikan kebenaran itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita.
Jangan sampai juga kita belajar firman, kita tahu apa pilihan yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi karena kita masih memiliki keinginan sendiri, kita nggak rela keinginan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa pilihan kita itu tidak betul. Kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan, tetapi kita memilihnya. Mari di hari-hari ini kita mulai melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau sebenarnya kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa? Mari kita terus belajar. Jadikan diri saudara dan saya menjadi murid. Lewat kehidupan yang nyata, ya. Hidup kita ini adalah sekolah kehidupan. Kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu yang membentuk saudara. Lewat masalah, lewat persoalan, lewat segala sesuatu yang terjadi, peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini, Tuhan ingin supaya kita belajar menjadi murid, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Semakin kita tunduk kepada kebenaran, semakin kita taat kepada firman, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mengerti kebenaran, yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Pasti ada rasa bersalah, tidak ada damai sejahtera, hatinya selalu tertuduh. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, kita melakukan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita hidup benar, kita tidak perlu takut. Hari-hari ini kita tidak tahu, semakin dekat. Ya. Pandemi COVID-19 ini seharusnya sangat menyadarkan kita semuanya bahwa kematian itu di depan mata. Kita tidak bisa memprediksi kematian kita masing-masing. Tetapi saudara dan saya harus mempunyai satu hubungan dengan Tuhan. Harus memiliki satu tujuan hidup yang tetap menggerakkan kita walaupun kita ada di masa-masa sulit ini. Sebab itu kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada kekekalan. Sebab di bumi hanya sementara. Tapi di kekekalan kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi orang yang merdeka? Kalau kita sudah menjadi orang yang merdeka, mari tetaplah bertekun. Hiduplah dalam pengudusan. Karena orang-orang yang taat dan tunduk kepada kebenaran, mereka akan dipimpin kepada hidup yang kudus tidak bercela. Karena itulah yang diinginkan Tuhan kita. Tuhan ingin kita seperti putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Mengikuti jejak Yesus. Mengenal Dia sang kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kebenaran itu memerdekakan kita jikalau kita menjadi seorang murid. Seorang murid harus belajar kepada sang guru, yaitu Yesus Kristus, sang guru yang agung, sang kebenaran. Mari sekali lagi saya mengajak kita semuanya. Arahkanlah hati kita untuk menjadi pembelajar. Arahkanlah hati kita untuk menjadi murid. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Saudara, sebagai orang yang dimerdekakan oleh kebenaran, kita harus mengikuti jejak sang kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah memberi hidupnya bagi saudara dan saya, supaya kita dimerdekakan di dalam Dia. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau ikuti jejakmu Tuhan, sebab Engkau sudah memerdekakan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Haleluya. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela separuh hati menghamba, serahkan diri genapi, serahkan diri, serahkan diri genapi, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, 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 haleluya. Doa firman dan doa syafaat kami serahkan kepada Pak Eko Sardiono yang akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama, kami bersyukur kepadamu penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Terlebih biarlah firman Tuhan, Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga menjadi peringatan akan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang memerdekakan kami dari kuasa duniawi, memerdekakan kami dari kuasa iblis, dari kuasa dosa ya Tuhan, sehingga kami boleh merdeka di dalam kemerdekaan Kristus Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan Yesus saat ini Bapak Ibu Saudara kami di mana berada, Tuhan campur tangan akan rumah tangga, kekuatan kesehatan, pekerjaan, pergumulan, tantangan yang dihadapi saat ini, bahkan belajar mereka masing-masing maupun cita-cita. Tuhan pimpin sertai dengan kekuatan dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan supaya boleh bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan saudara kami dalam kuasa-Mu, dari pusat pengurus dari sampai dengan daerah bahkan gereja lokal, biar Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah Tuhan campur tangan pergumulan sinode dalam persiapan kongres melalui panitia. Tuhan campur tangan kuasa-Mu dan Roh-Mu ya Tuhan menyertai selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, presiden, wakil, para menteri jajarannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa ini, tenaga medis seluruh Indonesia. Dalam situasi yang ada ini Tuhan campur tangan pimpin supaya mereka ya Tuhan Yesus beroleh kekuatan dan hikmat di dalam segala sesuatunya. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin Tuhan rendah hati, sehati sepikir di dalam memajukan bangsa dan negara ini oleh karena campur tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan saudara kami, tangga kanan kiri kami berada,
dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan Yesus, yang susah Tuhan yang menghiburkan, supaya mereka boleh dapat kekuatan baru ya Tuhan. Oleh karena jamahan dan kasih-Mu di dalam Kristus Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Bapa Allah di dalam Kristus Yesus, sumber berkat, sumber kekuatan dan kuasa. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya, kasihnya Tuhan curahkan atas kami, atas rumah tangga kami sekalian, atas pekerjaan, kekuatan, kesehatan atas kami, sekolah masa depan atas kami ya Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.